ada satu periode tuh merasa hidup gak berarti. Iya. Tapi ada bisikan-bisikan lah yang bilang harus ke Taiwan. Waktu saya ke sana, saya bahasa Mandarin nggak bisa. Tapi saya merasa saya harus kerja di rumah sakit suci di Hualien. Saya pernah kerja shift sore, shift malam. Saya juga pernah tuh mendorong satu orang tua dari ambulan. Lagi kita dorong, kita bisa lihat dia masih sengsara. Gitu. Tapi habis kita dorong, meninggal. Ternyata benar hidup itu bisa Just like that ya Pak? hilang gitu aja. Dia tiba-tiba telepon saya, dia bilang, Erik, kamu insinyur kan dari Amerika? Iya. Ini kita baru datangan emergency housing dari Amerika nih. Iya. You mau nggak bantuin untuk bangun emergency housing ini? Saya bilang, ayo. Dan Mama Searchingnya bilang, bentar lagi ada bencana besar di dunia. Jadi kamu harus kerja ini dengan serius. Saya malah ketawa dan jengkel, jujur. Ketawa karena merasa ditakut-takutin. Anda bukan dewa bro, gitu kan. Jengkel juga, karena juga berasa ditakut-takutin. Kalau saya udah bilang iya, and I will do it in excellent way. Gitu. Kenapa? Karena itu reputasi saya. Report semua kita kumpulin, bulan Oktober selesai, kita submit kepada pimpinan suci. Waktu Desember tuh saya merasa tugas saya udah selesai. Udah 9 bulan. Saya inget banget tuh, tanggal 26. Saya dapat telepon langsung. Iya. Erik, ada bencana tsunami di Indonesia. Iya. Terus gimana? Itu emergency housing. Iya. Mau dipakai sekarang gitu loh. Betul. Langsung bilang siap, jabret langsung eksekusi. 4.000 emergency housing dikirim. I'm a big advocate of hard work gitu ya. Saya tahu gitu kesulitan seperti apa, karena ada kalanya juga saya pernah ngalamin nggak punya uang, kumpulin uang, hemat-hemat, tapi tentunya sama keluarga ya jangan pelit-pelit juga. Tapi jangan terlalu royal juga, jangan mewah-mewah lah. Kerja sosial jangan tunggu nanti waktu udah tua. Sabtu Minggu kan bisa. Waktu itu saya merasa abis itu ternyata hidup itu ada artinya. Terima kasih Pak Erik. Tadi Bapak cerita tentang visi kedepannya untuk perdamaian dunia. Dan saya melihat karir Bapak itu sebenarnya diwarnai dengan visi-visi yang luar biasa yang Bapak nggak nyangka bahwa hasilnya itu sangat-sangat baik gitu. Tapi Bapak diberikan suatu guidance untuk bergerak dulu tanpa tahu apa yang ada di depan, udah bergerak, do good things. Dan ternyata di akhirnya ada hal-hal yang diselesaikan dengan your good deed atau action gitu Pak. Saya ingin membahas tentang kegiatan Bapak dulu waktu masih muda di Seci. Ini boleh nggak Bapak cerita? Oh, ternyata Bapak diarahin oleh guidance atau suara yang Bapak dengar itu ke Taiwan itu untuk mencapai suatu hal yang luar biasa dan nggak nyangka. Boleh nggak cerita itu Pak, pengalaman Bapak? Iya, yang aneh tapi nyata ya. Iya, itu saya tertarik tuh Pak. Iya, jadi dulu ya yang saya bilang tadi ada satu periode tuh merasa hidup nggak berarti kan. Iya. Tapi ada bisikan-bisikan lah yang bilang harus ke Taiwan. Nah itu sampai bikin bingung kan. Iya. Tapi akhirnya berangkat juga. Dan orang tua juga baik menemani ke sana, ngantar lah ke sana. Nah itu saya bingung tuh Mora. Waktu saya ke sana, saya bahasa Mandarin nggak bisa. Nggak bisa bahasa Mandarin. Tapi saya merasa saya harus kerja di rumah sakit suci di Hualien. Iya, nggak bisa bahasa Mandarin. Nggak bisa Mandarin. Jadi saya langsung aja tuh nongol. Datang ke itu lucunya sebelumnya saya sempat ikut tour di museum Ceci, galeri Ceci gitu. Ketemu orang artis yang bisa kaligrafi. Iya. Kita saling cerita, dia bisa bahasa Inggris. Kita saling cerita, saya ceritain, saya merasa ada panggilan seperti ini. Dia bilang, oh saya kenal pimpinan volunteer Cici di rumah sakit, nanti saya antar. Wah. Gue bilang, oke. Langsung diantar sama dia. Dan ditranslate. Dia bilang, nih anak muda dari Indonesia ingin
jadi kerja sosial di rumah sakit. Terus pimpinannya namanya Suku Yen Suku. Ya, pimpinan itu bilang, dia ketawa langsung, wah bener nih, dia bilang, iya bener, saya bilang, ini bisa bahasa Mandarin nggak? Enggak, nggak bisa, bisanya Inggris gitu. Terus dia gitu, dia ketawa lagi gede, wah dia ketawa. Ya udahlah kalau gitu, besok you kan kuat kan orangnya kan, anak muda, gini aja, you kerja di 2 tempat, satu di emergency room, bantuin dorong-dorong ranjang, ngeri juga ya. Satu lagi nyebarin itu file-file klinik pasien-pasien. Karena kan di situ ada, you bisa dong baca RCI gitu, maksudnya 21 klinik nomor 1 kan paling gampang bisa gitu. Bisa. Ya udah. Jadi saya kerjanya gitu tuh, Mor, nganter-nganter file sama dorong-dorong ranjang. Gitu. Kadang-kadang juga malam-malam ya, saya diminta tergantung shift mereka yang kosong apa. Nah, itu berarti banget sih, Mor. Satu, saya ngelihat banyak orang sakit. Jadi kita lihat ya, kita sehat tuh benar-benar berkah itu. Terus kedua, apalagi di emergency room. Saya pernah kerja shift sore, shift malam. Wah, namanya, Mor, kalau udah malam, sama itu. Anak-anak muda demen balapan trek motor, tabrakan berdarah, saya lihat semuanya. Masuk ke ambulan, dibawa, digotong, semuanya berdarah-darah, nangis. Mau laki-laki, perempuan sama aja. Yang dulu sok keren-keren juga sama aja, lagi udah nangis mah nggak keren lagi. Gitu. Berdarah nggak keren lagi, gitu. Jadi kita lihat, suffering tuh ternyata banyak. Terus apalagi saya juga pernah tuh mendorong satu orang tua dari ambulan, lagi kita dorong, Mor, kita bisa lihat dia masih sengsara, gitu. Tapi habis kita dorong, meninggal. Di depan mata Bapak orang meninggal ya. Dan waktu meninggal ya, Mor, ya, kamu percaya nggak percaya ini? Saya nggak ngelihat spiritnya keluar, enggak gitu. Tapi saya bisa ngelihat sendiri dari badannya itu yang tadinya manusia, habis itu jadi karkas. Jadi kayak beku, kosong kayak patung. Iya. Jadi lihat gitu. Jadi kita habis lihat gitu, saya lihat, aduh, ternyata benar hidup itu bisa just like that ya, Pak. Hilang gitu aja gitu. Dan habis itu kamu benar-benar jadi patung gitu. Nah itu belajar melihat sisi kehidupan beda. Nah tapi lucunya lagi, Mor, waktu saya sana nggak lama, seminggu kemudian, itu tiba-tiba datang itu rombongan dari Suci Indonesia. Ini dalam sikon yang berbeda ya, tapi hampir beriring-iring nih. Rombongan Suci Indonesia datang dengan, pertama-tama rombongan Suci Malaka. Datang mengantar pasien, satu anak kecil dengan tumor besar di otak. Dan tumornya itu saking besarnya, Mor, itu lebih besar dari kepalanya. Jadi menutup satu kepala. Nah, terus habis itu ada lagi yang dari Indonesia. Ada tumor juga. Nah, terus ada lagi dari Jakarta. Terus satu lagi dari Tanjung Pinang. Tumor juga. Anak kecil juga, semuanya tumor di otak. Jadi kelihatannya di muka, tapi sebenarnya di otak gitu. Nah, waktu mereka datang semua itu, kan anggota Suci Indonesia, Suci Malaka, Jakarta, Malaka, dan Tanjung Pinang ya waktu itu. Cuma bisa mengantar. Ngomongnya nggak bisa ya, Pak? Iya, tapi abis itu siapa yang nemenin selama berbulan-bulan untuk bisa mentranslate kebutuhan mereka dan juga pesan-pesan dari dokter dan suster. Komunikasi. Jadi nggak ada orang Indonesianya, nggak ada volunteer Indonesianya. Tapi kebetulan ternyata ada saya. Gitu loh. Nah itu bingung itu. Saya bingung, dan kebetulan pimpinan Suci nomor 1, Dharma Master Cheng Yen juga bingung. Loh, kenapa ada tiga anak ini datang? Bisa dia datang gitu loh. Kebetulan sekali. Kebetulan, dan saya tuh udah punya target, Mor. Saya di sana 9 bulan. Nah, kenapa 9 bulan? Nggak tahu, berasanya 9 bulan aja. Tapi kalau pikir-pikir, kalau ibu kan mengandung 9 bulan juga ya.
Nah mungkin saya lagi mau di kokun dulu kali ya di sana ya. Nah habis itu, nah jadinya saya dipanggil langsung oleh para volunteer dan suster, dokter. Iya. Setiap hari manggil saya melulu. Standby 24 hour gitu loh. Mereka mau operasi, setelah operasi mereka apa? Udah saya jadi on call gitu loh. Jadi yang komunikasi gitu dan memastikan semuanya berjalan lancar gitu. Dan waktu Dharma Master Cheng Yen juga bingung, dia bilang mau mengirim pesan, mau ketemu. Iya Pak. Sama saya, dan saya waktu itu nggak gitu kenal sama Dharma Master Cheng Yen. Dan jujur aja nggak peduli. Jujur, Ini kan pimpinan tertinggi Pak. I don't care. Sorry, bukannya don't care disrespectful loh, enggak loh. Don't care-nya, I'm not there to do anything. I'm just there to do my calling gitu. I just have to do what I need to do gitu loh. So waktu dipesenin, kapan kamu ada waktu mau ketemu Dharma Master Cheng Yen? Saya bilangnya buat apa? Saya bilang itu ke perwakilan dari sekolahnya waktu itu ya, dari Suci University, ada sekolah medical kan di sana kan. Saya bilang, for what? I cannot speak Mandarin. And I'm not here to see her. I said, I said that, so useless, buat apa gitu. Wow. Saya bilang gitu loh, maksudnya percuma ketemu saya bilang nggak penting. Padahal banyak yang pengen ketemu dia ya. Mungkin. Nah terus diketawa gitu. Diketawa yang ngomong gitu nggak tersinggung, tapi malah ketawa. Mungkin dalam hati mereka, orang pada mau ketemu, you malah nggak mau ketemu gitu. Nah, akhirnya Dharma Master Cheng Yen menugaskan satu direktur dari Thai TV, direktur muda yang bisa bahasa Inggris, datang ketemu saya. Dan dia tuh punya list of question dari Dharma Master Cheng Yen untuk ditanyakan ke saya, terus direkam. Terkait Bapak membantu pasien. Kenapa saya ada di sana? Dan kenapa saya bisa ada saya gitu loh, dan saya mau tinggal sana 9 bulan. Jadi dia rekam itu semua. Jadi dia tanya, terus kita rekam ya, ini buat Dharma Master Cheng Yen, dia bilang gitu. Saya bilang, oke, ya udah. Nanti kan kalau rekaman bisa ditranslate sama dia gitu. Nah jadi direkam gitu. Nah udah direkam, semua pertanyaannya udah selesai, dan habis itu jadi temen kan kita sama direkturnya, karena saya ngomong apa adanya, saya ceritain semuanya gitu. Saya begini, background saya ini, bla bla gitu. Dan habis itu tuh kayak ada koneksi sama si Dharma Master Cheng Yen. Jadi lucunya itu saya nggak pernah bikin janji sama beliau. Pak. Saya itu bisa, tapi ada feeling gitu, kayak harus kemana, berdiri di mana, jam berapa. Kayak ada yang nge-guide gitu loh. Bener, spiritual banget ya Pak. Percaya nggak percaya gitu loh. Dikasih, kayak ada yang kasih tahu lah, ini berdiri di situ tuh. Nah, saya berdiri di sana, nggak lama nggak muncul gitu, rombongan gitu, tapi udah maksudnya muncul dari sini. Nah langsung kita ngobrol. Berapa kali kejadian gitu? 3-4 kali. Iya. Dan salah satunya, nah ini yang aneh juga, tapi nyata nih. Ada sekali hari Minggu Iya Pak. Saya biasa kan Minggu bangun siang sih, kan anak muda juga. Istirahat dong, kecuali di telepon tiba-tiba ya. Nah, tapi waktu itu saya bangun pagi loh. Sekitar jam 7 pagi saya bangun gitu hari Minggu itu. Terus pas bangun, saya merasa harus mandi. Ini suruh cepat mandi nih. Dan habis mandi pakai baju relawan. Saya bilang, ya udahlah, tak dengerin. Mandi pakai baju relawan, rapi. Pas sudah saya selesai, telepon saya bener berdering. Berdering, yang nelpon itu namanya Marshall Shaw. Dia itu arsitek dan juga asisten dari Vice President Suci. Dan beliau itu anak dari pimpinan Suci di Malaysia. I see. Jadi, dan lulusan Inggris ya. Pinter. Udah kenal sama saya, ngobrol-ngobrol. Nah dia tiba-tiba telepon saya, dia bilang, Erik, kamu insinyur kan dari Amerika? Iya. Ini kita baru datangan emergency housing dari Amerika nih. You mau nggak bantuin untuk bangun emergency housing ini? Saya bilang, ayo, gitu kan. Terus, you udah siap belum? Siap nih, gitu. Ya udah, datang ke depan hospital ya. Ntar dijemput sama Direktur International Relief Suci. Pak Akui namanya, Susyong Akui. Saya bilang, oke.
tak ikut. Iya. Saya ke sana bener dijemput oleh aku itu, dan saya nggak tahu dia itu level direktur ternyata. Iya. Nah kita naik mobil van aja berduaan gitu, cerita-cerita. Saya bilang, oh iya dulu saya bangun kerjaannya tuh insinyur di Amerika, habis itu bangun pameran di Indonesia. Nah lalu dia bilang, oh iya gitu. Oke, nah waktu kita udah sampai, udah ada timnya tuh yang udah ini, dan datang kontainer, kita buka. Nah terus aku setelah gara-gara ngobrol, tahu saya background saya, dia langsung bilang, nih Sesyong, instruksinya, kan you insinyur, you yang jadi pemimpin kita. Ya ampun. Instruksiin cara bangunnya gimana? Iya. Gitu kan? Bener nih, iya bener, kan you yang ngerti, dia bilang gitu. Nah ya udah, bener, kita bangun sama gitu. Nah, bangun 3 jam kali ya waktu, karena itu bahannya plastik waktu. Harus dihitung satu persatu. Lebih mirip shed menurut saya. Tahu kan kalau di Amerika ada shed gitu kan? Jadi pasangnya susah, berat gitu, harus gotong-gotong segala apa. Makanya sampai 2 jaman lah minimal gitu loh, baru jadi. Dan susah, harus rame-rame. Nah tapi pas kita udah mau jadi, tiba-tiba Dharma Master Cheng datang. Iya. Baru pulang dia. Iya. Karena kita pas bikin tuh di markas rumah beliau. Gitu. Dia pulang, dia lihat kita lagi bikin ini. Betul. Terus dia lihat saya. Iya. Lu bantuin ini? Iya, saya bilang. Wah, lu bantuin harus serius ya ini ya. Oke. Saya bilang, iya dong. Masa bantuin nggak serius gitu? Iya, ya rencen, ya yongxin dia bilang gitu. Maksudnya pakai hati. Yongxin dia bilang. Oke. Nah lalu saya jalanin sampai kita selesai. Nah abis itu datang tuh si Marshall kucuk-kucuk. Betul. Ketemu saya ketawa-tawa gitu kan. Erik, ini ada studi project emergency housing. Jadi ini hanya sampel. Tapi studinya itu ada gitu, di mana kita harus membuat planning strategi untuk emergency housing apabila ada bencana. Oh iya. Master Cheng Yen bilang kamu jadi ketua timnya. Saya bilang kaget. Loh, kok saya jadi ketua timnya? Bahasa Mandarin nggak becus. Masih anak muda apa? Nggak tahu. Dharma Master bilang, yuk ketuanya, kita semua suruh nurut yuk. Iya. Bener nih, iya. Yo, terus abis itu ada lagi satu pesan dari Dharma Master Cheng Yen. Nah itu waktu masih bulan Juni ya, 2004. Nah terus dia bilang, Dharma Master Cheng Yen bilang, bentar lagi ada bencana besar di dunia. Jadi kamu harus kerja ini dengan serius. Nah itu waktu saya malah ketawa dan jengkel, jujur. Ketawa karena merasa ditakut-takutin, gitu ya, merasa you siapa emangnya, gimana tahu mau ada bencana gitu. Anda bukan dewa bro, gitu kan. Tapi jengkel juga karena juga berasa ditakut-takutin. Jadi saya merasa, kalau saya udah bilang iya and I will do it in excellent way gitu. Kenapa? Karena itu reputasi saya. Gak usah ditakut-takutin gitu loh. Bilang mau ada bencana segala. malah jengkel ya gituin gitu loh. Terus dia ketawa langsung gitu loh. Wah, iya tapi Dharma Master Cheng bilang kayak gitu ya saya harus sampein. Dia bilang, oh ya udah, pokoknya kita kerjain dengan serius gitu. Nah, udah tuh setelah itu kita benar-benar kerja secara serius, Kita pelajari emergency housing di Jerman, Amerika, Jepang, Taiwan, Israel. Semua kita pelajari. Komprehensif. Research, bangun pagi-pagi tuh sebelum ke rumah sakit, bisa saya bangun tengah pagi, cari research sendiri di apartemen ya gitu. Terus udah gitu, udah ketemu pun, habis itu kita harus kunjungin di Taiwan tuh pernah terjadi gempa bumi besar-besaran kan. QRE namanya. Ya, jadi gempa bumi itu terjadi waktu 21 September. Nah, jadi waktu gempa bumi itu sampai banyak orang hancur, harus ada emergency housing. Kejadiannya di Kaohsiung. Nah, jadi saya diminta pergi ke Kaohsiung. Ngecek langsung ya gimana harus bangunnya ya. Terus plus direktur Ceci itu banyak juga nggak di Hualien. Ada kayak direktur TAI-TV adanya di Taipei. Nah, saya diminta untuk ketemu mereka. Jadi saya harus pergi ke Taipei, ke Kaohsiung. Waduh,
yang nggak tahan nih Mor, di Taiwan tuh banyak typhoon. Oh iya ya. Angin typhoon. Pernah tuh saya harus naik pesawat. Aduh, ngeliat cuaca kayak gitu. Terus orang turun dari pesawat semuanya rambutnya naik. Aduh, Oh iya ya. saya harus naik juga. Kok Kayak nggak gitu ya? di-cancel sih ini pesawat? Nah, tapi ya udahlah, namanya Iya. mau berbuat baik, Baik. tinggal berdoa Berdoa aja. gitu kan, ya kan? Nah, semuanya melindungi. Ya udahlah, pergi ke Kaohsiung. Nah, saya lihat, wah di Kaohsiung memang emergency housing-nya bagus. Oh. Cakep banget. Cuma saya pikir, ini kalau saya sih karena saya orang Indonesia ya, Mon. Iya. Saya pikir ini kalau kejadiannya di Indonesia atau Asia yang masih developing, mana bisa bangun rumah sebagus ini? Iya, lama juga ya gitu. Lama. Iya. Terus orangnya dari mana? Betul. Nah, terus saya diskusi sama direktur Taipei. Saya ngomong, ini begini, situasinya begini. Dia bilang nggak bisa. Ceci itu harus ada Bagus. standar, harus bagus. Jadi nggak boleh nggak bagus. Dia bilang gitu. Iya. Ya kan? Saya bilang, ya iya. Tapi saya bilang, tapi di Ceci waktu CRI di Taiwan, you punya volunteer ada berapa? Volunteer Ceci di Taiwan tuh 2 juta orang. Ai. Nah, volunteer Ceci di negara lain ada nggak 2 juta orang? Gitu kan? Iya. Ya nggak ada. Tapi saya bilang sama direkturnya, jangan takut Pak. Saya semua nanti masukan Bapak semua, termasuk hasil riset kita, akan kita sampaikan ke Dharma Master Cheng Yen tanpa ada sensor. Jadi saya nggak akan meng-cut ide orang. Luar biasa. Nanti semuanya kita include. Ya. Ini semua idenya terserah. Dan saya juga waktu itu sempat tuh ke Indonesia, ketemu dengan para pimpinan Ceci di sini Ya. gitu. Karena waktu itu saya ditugasin untuk menemani dokter, tim Ya. dokter dari Rumah Sakit Hualien ke Indonesia untuk bakti sosial, adain operasi bibir sumbing, operasi tumor gratis di Indonesia. Nah, saya ditugaskan untuk menemani. Dan kebetulan habis itu saya bilang dengan para pimpinan Ceci, ini Iya, juga ada project emergency housing. Oke. Saya ingin bertemu dengan kontraktor-kontraktor jago dari Indonesia. Kalau ada masukan gitu kan, karena pesannya seperti ini. Oh baik, pimpinan Ceci mengakomodasi semuanya, mempertemukan, memberikan, dan saya kasih presentasi. Iya. Ide-idenya seperti ini. Iya. Nah, waktu saya kasih ide, yang saya suka, Mora, menurut saya cocok, itu dari kontraktor militer Amerika. Yang lebih. Ya, yang pengalaman bisa bikin emergency housing dalam hitungan menit. Wow. Kurang dari 1 Iya. jam. Gitu. Dan menurut saya itu cocok sekali. Memang kelihatannya seperti tenda, tapi ini tenda militer. Oke, tahan juga. Tahan, lebih apa, bisa setahun lebih gitu kalau mau sampai di ini. Dan bisa dibangun cepat. Iya. Dengan orang sedikit, 2-3 orang bisa bangun gitu loh. Dan menurut saya ini yang paling cocok karena orang udah kena bencana, capek. Iya, mikir apa lagi sih ya, pengen Mereka istirahat. cuma pengen istirahat. Jadi saya bilang cocok dan pimpinan Ceci sini setuju. Oke. Nah, jadi udah kita lucunya ya udah saya sampaikan semuanya ke itu selesai di bulan Oktober. Iya. Tapi sebelumnya gini juga nih Mona. Waktu kita bilang ini yang paling cocok, saya bilang, ya udah kita undang yuk kontraktor militernya dari Amerika. Karena kan saya biasa pimpin perusahaan. Betul, dulu. Pak. Saya kalau misalnya mau ketemu sama kontraktor saya, subkontraktor saya panggil. Harus datang langsung dia. Saya mau ketemu dong, Iya. saya mau ngomong dong, yuk bener bisa bikin ini, gitu loh. Anak buah yuk berapa? Pabrik yuk di mana? Harganya berapa? Materialnya berapa tebel? Iya. Tak tanyain semua, saya pengen tanya, saya bilang. Terus ini kan tapi kontraktor Amerika, gitu. Dari di Amerika, gimana cara ngundangnya ke kalian? Nah, tapi itu Marshall yang hebat. Masih bilang, jangan takut, saya punya koneksi. Ada Secie di Los Angeles, hebat. Biar dia ngomong ke kontraktornya, kita tinggal tunggu, gitu kan. Ya udah, Mor. Bener aja, kita serahin. Saya inget banget tuh, meetingnya saya sama Marshall hari Minggu, jam 2 siang, nggak ada orang di kantor, gelap-gelap. Dan kita harus telepon jam segitu hari itu karena di Los Angeles pagi. Ya kan? Iya. Ya. Terus jadi cocok. Nah, kita terangin semuanya ke Secie-nya. Sukses. Dibilang serahin ke saya. Oke. Tiba-tiba bener kontraktor itu bilang, gue mau datang.
Vice presidennya langsung. Iya. Orang bule, gede banget gitu. Bingung direktur CC sini. Sampai-sampai ada yang nuduh. Ini kok bisa dia mau datang? You promise dia Apa? project ya, segala apa? Kagak, saya bilang. Project dari mana? Masih plan ya? Masih plan doang kok, Wow, gitu. sampai datang. Tapi mau datang, gitu. Datang dia. Nah dia datang, dia presentasi, langsung kita grill. Pabriknya di mana? Di China. Katanya. Oh. Berarti saya bilang, Gampang ya. Deket. bener, bisa produksi massal. Iya. Terus bahannya apa? Ini, dikasih tunjuk materialnya. Ini. You mau warna apa? Ini semuanya. Ini. Jadi kita udah siap mau. Wih. Gitu. Saya udah tahu kapasitas dia berapa. Iya. Report semua kita kumpulin, bulan Oktober selesai, kita submit kepada pimpinan suci. Betul. Direkturnya dan juga kepada pimpinan langsung. Betul. Semuanya. Betul. Yang bersangkutan lah ya. Iya. Itu bulan Oktober. Oktober 2004. Nah, iya. Udah selesai. Nah, saya waktu Desember tuh saya merasa tugas saya udah selesai. Udah 9 bulan. Oh. Saya inget banget tuh. Tanggal 26. 26, the day after Christmas. Iya. I was alone. Sendirian, makan siang sendirian, di kafe, sedih juga. Tapi that's the life kan, life of volunteer. Orang-orang happy-happy ya, you gitu. You makan, saya dapat telepon langsung. Iya. Nah, saya dapat telepon dari salah satu sesiung di sini. Iya, Pak. Namanya Pak Hong Chin. Nah, Pak Hong Chin itu direktur Thai TV Indonesia dulu. Oh. Nah, Pak Hong Chin itu telepon saya, bilang tiba-tiba, Sesiung Erik, ada bencana tsunami di Aceh. Oh. Saya kaget juga. Gila. Iya. Oh ya? Terus gimana? Nggak tahu. Tapi my feeling, my guidance tell me to call you. Wih. Saya bilang, oh gitu ya? Oh ya, kan Sesiung udah kasih tahu. Nanti kalau butuh bantuan apa lagi yang saya bisa, let me know aja. Oh iya, udah. Hang up. Nggak lebih dari 5 menit percakapan kita. Nah, abis saya hang up, makan lagi, 2 menit lagi, telepon langsung dari Marshall. Oh. Berdering lagi Marshall telepon. Erik, ada bencana tsunami di Indonesia. Iya. Terus, iya saya baru dengar dari Sesiung Hong Chin. Terus gimana? Itu emergency housing. Iya. Mau dipakai sekarang gitu loh. Betul. Terus udah gitu, ya udah siap semuanya. Iya, benar. Kan kita udah kasih materinya semua Pas kepada banget pimpinan. Tuh, Sesiung aku juga punya. Iya. Udah semua kasih ke dia. Iya. Wow. Jadi udah ada harga, kapasitasnya berapa, semuanya ada. Tinggal eksekusi ya? Tinggal eksekusi. Gitu. Langsung bilang, siap. Jabret, langsung eksekusi. 4.000 emergency housing dikirim. Dan kalau nggak salah, mungkin bisa dicek, paling cepat ke Aceh dan ke Sri Lanka. Dan itu untuk 4.000 keluarga. Profesinya become real ya Pak ya? Itu. Nah, abis itu saya baru sadar. Wah, dulu waktu dibilang ada bencana, ternyata bener. Betul. Terus udah gitu, kenapa saya yang ditunjuk menjadi pimpinan timnya? Iya. Karena saya orang Indonesia. Ngerti. Dan apalagi saya orang pameran. Dan punya pendidikan insinyur. Saya tahu kemampuan orang untuk bangun emergency housing lagi masa emergency seperti apa. Luar biasa. Gitu. Dan karena saya orang Indonesia, kejadiannya di Indonesia, saya ngerti banget lapangan gitu loh. Dan kemampuan kita. Dan waktu itu, jadi it all makes sense. Iya, sangat menolong ya Pak untuk keluarga-keluarga yang bisa dapat. Di Indonesia. Iya. Dan Master Chin juga mungkin tahu, dia berani argue sama direktur yang lain. Iya. Yang mungkin perspektifnya perspektif Taiwan. Ya, mereka baik dan mereka benar. Tapi perspektif Taiwan itu gitu loh, bukan perspektif Indonesia dan mungkin Sri Lanka waktu itu. Jadi waktu itu saya merasa abis itu, wah ternyata hidup itu ada artinya. Gitu. Dan ternyata saya merasa, kenapa dulu saya sekolah insinyur itu juga ada artinya gitu. Nggak sekolah insinyur kan berat ya dulu, malam-malam masih harus balik lagi ke kampus ngerjain PR bareng-bareng temen gitu. Banyak hitungan ya. Semuanya cowok lagi. Aduh, gak ada cewek. Karma kita apa? Tiap hari ketemu kamu terus gitu kan. Jelek-jelek gitu kan. Kita semua nih
sengsara banget lah gitu. Nah, tapi semuanya jadi artinya tuh nyata. Betul. Gitu. Dan apalagi saya berasa, Mora, kita hidup manusia penuh dosa. Oke. Saya juga dosanya banyak. Tapi karena saya udah berbuat itu, saya nggak takut mati, Mora. Oh. Kenapa? Kalau saya sampai tiba-tiba meninggal, amin ya, amin ya, karena anak-anak masih kecil dan orang yang saya cintai masih banyak juga. Tanggung jawab saya masih besar. Tapi apabila saya tiba-tiba meninggal dan saya dijudge oleh Tuhan dan Yang Maha Kuasa, Erik, kamu dosanya banyak. Saya bisa bilang betul. Tapi saya ada berbuat satu yang baik. betul. Amin. Lepas dari membantu anak waktu anak-anak yang punya tumor, saya juga membantu membuat emergency housing yang habis itu bisa dipakai oleh 4.000 keluarga semasa tsunami. Jadi saya ada kredit dong. Masuk neraka. Boleh itu bantu negosiasi ya. Iya. Jadi itulah ceritanya. Kenapa menurut saya hidup itu tuh asal kita stay pure, bimbingan ada gitu. So you have to listen to it. Bukan cuma untuk diri kita gitu. Betul. Dan kalau bagi teman-teman yang habis itu nanya lagi, nanti gimana nafkahnya itu? Aneh loh, Mora. Setelah pulang dari Taiwan dan juga ambil master di Itali, jujur, Mora, tabungan saya itu tinggal 20 juta. Tinggal 20 juta. Karena memang saya didukung oleh orang tua saya terima kasih banget gitu sama orang tua saya yang mendukung. Tapi juga saya banyak keluar uang pribadi, yang akhirnya tabungan saya cuma tinggal 20 juta. Wah, lifestyle-nya udah nggak bisa lagi ya itu. Iya, tapi setelah itu kan terus saya masih membantu perusahaan keluarga kan sampai 15 tahun minus yang waktu di Suci dan master dulu ya. Dan rezeki itu kita kontrak jadi banyak banget. Oh iya ya? Iya, dari banyak tempat ya, perusahaan manapun termasuk perusahaan dan agensi-agensi Taiwan. Oh, aneh kan? Iya. Jadi ada loh, Mora, yang telepon saya satu direktur dulu Pak Endru Nasuri. Oke. Ya, dari beliau dulu CEO-nya Volkswagen. Wow. Audi Volkswagen. Pernah beliau menelpon saya, mereka bilang, dia bilang, Sesyung, saya kenal kamu. Saya tahu, karena dulu saya juga bantuin emergency housing di Aceh. Dan saya dengar ceritanya bahwa ini hasil kerja dari Sesyung Erik dan tim di Hualien. Betul. Nah, jadi kita kenalan yuk. Terus udah gitu, kebetulan saya CEO Volkswagen dan Audi, kita lagi ada tender. Pasti ini ya perusahaan kamu ikut. Gitu. Oh, wow. Dan harga harus bersaing ya. Gitu. Wih, luar biasa. Tapi ya itu kita harga ya bersaing, paling murah. Tapi kan kita udah diundang, jadi ada apa namanya? Cuan. Iya, bisa ada hoki, bisa ada rezeki ya. Betul. Nah, terus selain itu juga pejabat Taiwan juga mungkin udah dengar ceritanya segala apa, nelpon, ngajak ngopi. Iya ya? Iya, yuk kita ngopi gitu. Terus dia nggak ngomong bahwa dia udah dengar saya dan lain-lain. Dia bilang, oh saya ada project nih mau mengembangkan industri IT Taiwan, Acer apa gitu, dan budgetnya 300 juta. Coba dong bikinin acara gitu. Terus kita bikin acara di Mangga 2. Setelah sukses, tahun-tahun depannya jadi ratusan, lebih dari jadi miliatan. Ratusan juta jadi miliatan. Jadi, percaya nggak percaya, Mora, dari dulu uang cuma 20 juta di tabungan, sampai habis itu dapat rezeki gitu untuk perusahaan ya. Tapi ya tentunya saya dibayar sebagai staf perusahaan gitu, ya kita jadi meningkat gitu. Wah, jadi rezeki datang sendiri ya, maksudnya ya kan di bahasa Mandarin juga ada bilang ya, san pao, pao. Artinya perbuatan baik ada karma baiknya. Wow. Perbuatan buruk ada karma buruknya gitu ya. Terus dia lanjutin pusi pupao,
certain way down. Nah, artinya balasan itu bukan nggak ada balasannya. Kalau kadang-kadang kita mana nih rezekinya nih? Iya. Nggak, cuma waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Iya. Nah, jadi di satu sisi jangan takut karma baik ada ini, tapi di satu sisi juga jangan berbuat jelek ya. Nanti juga ada balasannya. Jadi takut juga sih Moramin. Ya. Luar biasa Pak. Nggak ada yang sia-sia ya Pak. Semuanya tuh pasti ada balasannya, luar biasa. Iya. Jadi percaya aja lah. Dan sekarang ini dunia lagi begini. Dulu juga saya lihat podcast Mora waktu sama Ibu Deni luar biasa. Dan Ibu Deni juga cerita waktu di Primbon Jawa ya. Iya. Ada Semar, ada tokoh-tokoh lainnya yang akan turun ke dunia sewaktu dunia mengalami krisis. Gitu. Dan saat ini dunia sedang krisis. Jadi saya mohon juga kepada teman-teman semua yang pintar, yang baik, yang berani untuk bantu menangani krisis di dunia saat ini. Gitu. Luar biasa. Thank you Pak Erik. It's very inspiring Pak. Ini luar biasa pengalaman Bapak. Pak, ini yang terakhir kita ngobrol nih nggak terasa karena memang sangat seru sekali pengalamannya. Yang terakhir Pak, saya sangat ingin menginspire anak-anak muda dengan pengalaman Bapak, di mana saya tahu bahwa anak-anak muda ini sebenarnya banyak yang ingin mengabdi kepada negara, do a lot of impact. Tapi mereka nggak tahu gimana ya cara mengabdi yang efektif, mengabdi yang betul-betul ketika lingkungan kita mungkin nggak ideal, tetap kita bisa stay impactful gitu. Ada nggak advice Bapak? Sebenarnya mungkin saya pengen realistis dulu ya, Mo. Okay. Realistisnya itu anak-anak muda wajib mengabdi. Wajib mengabdi. Terus wajib berbuat baik. Wow. Tapi saya juga ingin pesen nih sama teman-teman semua. Anda pas lagi muda wajib untuk kerja keras, memastikan Anda punya uang yang cukup untuk menafkahi keluarga. Jadi yang mau merit jangan cuma langsung mikirin merit aja. Jadi mendingan cari uang dulu. Oke. Karena kayak dulu saya cari uang dulu mau. Ya tadi kebutuhan tadi ya Pak. Iya, meskipun dulu disuruh kawin umur 26 saya nggak kawin. Umur berapa nikah Pak? 33. Oh, saya menikah tuh umur 33. Mapan dulu. Iya, saya nggak bilang jangan ketuaan juga gitu. Karena ntar energi untuk main sama anak-anak nggak ada. Tapi penting untuk cari uang, kumpulin uang, dan udah punya banyak uang jangan foya-foya ya. Oke. Jangan ikutin sosial media. Oke. Yang hidup mewah apa jangan gitu. Karena uang berapapun yang kamu punya, kalau kamu hidupnya mewah atau terlalu mewah, habis. Betul. Habis. Betul. Jadi betul, Pak. Saya nggak setuju dengan pamer-pameran mobil ataupun jam tangan mewah, handbag mewah, ataupun apa. Saya bilang ya kalau memang mampu ya silakan beli. Betul. Tapi ya ada batasnya. Mendingan kamu koleksi anak asuh. Oke. Benar, bantu panti asuhan, kamu bantu orang-orang yang lain yang membutuhkan, itu lebih berarti daripada punya handbag banyak-banyak di rumah atau jam tangan. Wow. Sorry ya guys, ini yang teman-teman yang punya jam tangan banyak, saya tahu mungkin bakal marah sama saya. Jangan marah ya. Tapi ataupun yang punya handbag gitu ya, teman-teman perempuan jangan marah ya gitu ya. Tapi sayang gitu loh, punya beberapa udah cukup lah gitu. Nah nggak usah banyak-banyak. Nah abis itu simpan uang kalian karena akan dibutuhkan waktu nanti punya keluarga. Oke. Nah, the reason why I can spend time with family, meskipun saya nggak kayak segimana-mana, ya tapi saya punya tabungan, gitu. Hasil kerja dulu, gitu. Wow. Jadi kepada teman-teman yang mau berbakti kepada negara, baik, wajib berbakti kepada dunia, wajib. Nah, tapi harus ada balance. Wah, bagus. Dan pertama-tama, you have to earn money, you keep it for your family. Dan earn-nya itu, cari uang itu harus legal. Oke. Jangan judi online, jangan narkoba, jangan. Gitu. Karena ada karmanya. Gitu. Jadinya
you simpan, terus cari uang kadang-kadang nggak kelihatan. Yang kayak dulu saya. Gimana tuh Pak? Lulus, hutang $30 juta. Oh, Hutang student loan, saya. iya. Terus kerja dulu gaji cuma 3.500. Kapan? Gimana coba? 3.500 potong bayar apartemen, potong apa, kan realistis kan ya teman-teman ya. Bayar mau bayar apa? Sewa bensin, terus mobil, meskipun udah dibantu orang tua kan juga harus bayar bensin kan. Betul. Jadi tabungan cuma berapa ratus dolar. Gimana bisa bayar $30.000? Betul. Nah, tapi waktu itu kan saya nggak egois. Ayah saya butuh bantuan, saya pulang. Oke. Nah, saya pulang, waktu pulang digaji berapa? 5 juta murah. Bener. Iya ya. Nah, kenapa? Tapi waktu dikaji 5 juta pun waktu itu saya nggak mau terima. Oh gitu ya? Iya. Kenapa? Saya bilang sama ayah saya, udah kasih saya makan aja. Wow. Kenapa? Loh, saya udah utang budi banyak. Uang sekolah dibayarin. Udah Pak, nggak usah. Wah. Nggak ini. Iya. Tapi dia bilang, enggak, you butuh pocket money gitu kan. Ya terima aja 5 juta. Oh ya udah deh, terima 5 juta gitu. Nah gimana mau bayar 30 juta? Iya ya. 30.000. 30.000 itu 300 juta loh. Betul, waktu betul. itu duit itu 300 juta lebih. Nah tapi karena kita kerja keras aja terus. Kerja keras, kerja work smart. Tapi kerasnya banyak gitu ya. Nah akhirnya dapat rezeki-rezeki gitu ya ayah saya bilang, nih kita dapat rezeki dari project ini bayarin deh. Wah. Student loan kamu. Berapa student loan nih? Iya ya. Nah terbayar kan. Dulu waktu itu saya nggak kebayang. Saya pikir wah saya bakal bayar berapa puluh tahun nih. Gitu. Iya. Nggak linear ya Pak. Itu eksponensial kadang-kadang ya. Iya. Jadi sometimes kerja keras mau jadi apapun lah, mau jadi pelayan lah, jadi ojol, jangan takut gitu. Betul. I'm big advocate of I know maksudnya I'm a big advocate of hard work gitu ya. Dan saya tahu gitu kesulitan seperti apa karena ya ada kalanya juga saya pernah ngalamin nggak punya uang dipinjemin oleh ibu pernah semuanya ataupun sama ayah saya dan yang lainnya semua pernah gitu jadinya but you just work gitu dan kumpulin uang hemat-hemat tapi tentunya sama keluarga ya jangan pelit-pelit juga betul. Tapi jangan terlalu royal juga karena jangan mewah-mewah lah gitu reasonable aja. Nah, habis kumpulin duit, you have to live in a balance. Artinya harus kerja sosial. Nah, kerja sosial jangan tunggu nanti waktu udah tua. Sabtu Minggu kan bisa. Iya, mulai. Ataupun kalau udah terkumpul uang segimana, terus berasa ada panggilan, ya silakan kerja sosial dulu selama berapa bulan gitu. Dan berbakti kepada negara juga kayak dulu waktu saya di KSP. Ya berbakti aja dulu setahun ya silahkan setahun atau apa gitu apply ataupun ke NGO mau di bidang edukasi atau yayasan kan juga banyak ya di sini ada kalau yang suka iklim ada Yayasan Cerah Yayasan Cerah Indonesia terus udah gitu banyak juga NGO network mereka yang bagus terus udah gitu ada juga Yayasan Suci. Ya, silakan volunteer di Yayasan Suci dan UNESCO juga banyak program-program coba cari. UNICEF. UNICEF. Nah, volunteer di sana. Jadi di situ nanti bakal kenal banyak orang dan semoga bisa berbakti kepada dunia gitu. Terima kasih banyak Pak Erik untuk advice-nya kepada anak-anak muda. Ini sangat berharga sekali datang dari seorang yang mampu memberikan diplomasi yang luar biasa, yang telah merasakan jatuh tapi bisa bangkit lagi dan sangat-sangat generous untuk aksi-aksi sosialnya sampai saat ini dan seterusnya. Doa kami untuk Pak Erik tetap sehat dan sukses terus Pak. Sama-sama kepada kamu dan keluarga juga Morah dan teman-teman sekalian semua semoga sukses dan kita bisa menangani krisis yang saat ini ya. Krisis pengangguran, krisis iklim dan cuaca ekstrim dan juga jangan sampai ada perang dunia ketiga. Amin. Ya. Sekalian. Terima kasih Hypers untuk terus nonton podcast ini sampai habis. Jangan lupa untuk nonton terus di edisi-edisi selanjutnya untuk terus terinspirasi dan melakukan lifelong learning agar kita tidak ketinggalan, agar kita tetap stay up to date. Bye-bye. Bye.
Hai Mora dan teman-teman sekalian, ini ada satu epilog sedikit. Tadi kan Mora sempat bertanya apakah ada pesan untuk teman-teman generasi muda. Mungkin saya bisa sharing satu poem dari an African American poet, penyair, namanya Langston Hughes. Beliau menyampaikan, "Don't let dreams die, for when dreams die, life is like a broken winged bird that cannot fly." Yang artinya, jangan membiarkan cita-cita dan visi kita itu mati, hilang. Meskipun lagi krisis, jadi jangan putus asa. Karena kalau kita putus asa, hidup itu akan seperti sebuah burung yang sayapnya patah dan nggak bisa terbang. Dan hidup itu akan tidak ada artinya. Jadi itu satu sharing dari saya. Semoga ini berguna untuk teman-teman semua. Jadi jangan pernah putus asa. Keep your dreams alive. Good luck and God bless ya. Oke, mari.